secara resepsi. Dari kumpulannya memotong lidahnya. Teori mimetik. Di lagu Gajah Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi jumpa dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengkaji gaya bahasa penulis dalam cerpen nasihat-nasihat karya A.A. Nafis. Nah teman-teman, lebih jelasnya kita akan membahas bagaimana A.A. Nafis sebagai penulis dalam memperkenalkan atau menggambarkan tokoh, latar, alur, dan menyampaikan amanat dalam cerpennya yang berjudul Nasihat-Nasihat. Yuk simak penjelasan berikutnya. Pertama, kita akan membahas gaya bahasa penulis dalam menggambarkan atau memperkenalkan tokoh. Sebelumnya, di dalam cerpen ini terdapat 3 tokoh utama. Yang pertama Hasibuan, yang kedua gadis desa, dan yang ketiga orang tua. Selanjutnya ada tokoh pembantu atau figuran. Yang pertama pesuruh kantor dan orang-orang kantor, yang kedua kenalan Hasibuan dan istrinya. Selanjutnya 5 orang laki-laki atau keluarga si gadis. Pertama, tokoh Hasibuan. Tokoh Hasibuan diperkenalkan oleh penulis secara langsung, yaitu melalui narasi seperti pada kutipan berikut. Namun pada kutipan sebelumnya, di saat memperkenalkan tokoh Hasibuan, ada tokoh lain yang juga dikenalkan oleh penulis, yaitu ia. Dalam kalimat, dengan penuh perhatian ia mendengarkan. Jadi pada saat itu ada tokoh lain yang mendengarkan cerita Hasibuan, tapi belum jelas itu siapa. Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, orang tua. Tokoh orang tua ini diperkenalkan oleh penulis melalui 2 bentuk, yaitu secara langsung melalui narasi dan melalui dialog tokoh lain. Namun ketika memperkenalkan tokoh orang tua ini melalui narasi pada paragraf bagian awal cerita, penulis belum memperkenalkannya secara jelas. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Nah, setelah membaca lebih lanjut, ternyata ia adalah seorang laki-laki tua yang mendengarkan cerita Hasibuan. Lalu pada paragraf berikutnya, barulah penulis memperkenalkan lebih jelas seorang laki-laki tua tersebut sebagai orang tua. Lalu bagaimana panggilan Hasibuan terhadap orang tua ini? Setelah kita membaca lebih lanjut, maka barulah diketahui bahwa Hasibuan memanggil orang tua tersebut dengan sebutan bapak melalui dialognya. Dilihat pada kutipan berikut ini. Namun, tokoh orang tua ini masih dipertanyakan, apakah orang tua ini adalah ayah kandung dari Hasibuan atau bukan. Pada bagian akhir-akhir cerita barulah diketahui bahwa orang tua tersebut memang benar-benar orang tua kandung dari Hasibuan, melalui dialog dari orang tua itu sendiri pada kutipan berikut. Yang ketiga, gadis desa. Penulis, yaitu A.A. Nafis, memperkenalkan tokoh gadis desa ini melalui dialog tokoh lain, seperti pada kutipan berikut ini. Nah, tokoh gadis desa ini dimunculkan secara tiba-tiba melalui dialog tokoh orang tua, sehingga awalnya pembaca akan bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba ada seorang gadis desa yang menjadi pembahasan antara orang tua dan Hasibuan? Pembaca harus membaca lebih lanjut untuk menemukan jawabannya. Selanjutnya, pesuruh kantor dan orang-orang kantor. Tokoh-tokoh pembantu ini digambarkan melalui dialog Hasibuan yang terlihat pada kutipan berikut. Selanjutnya, kenalan Hasibuan dan istrinya. Kedua tokoh pembantu ini digambarkan penulis pada dialog antara Hasibuan dan orang tua, terlihat pada kutipan berikut ini. Yang terakhir, 5 orang laki-laki atau keluarga si gadis yang digambarkan oleh penulis melalui dialog antara Hasibuan dan orang tua yang terlihat pada kutipan berikut. Selanjutnya, penggambaran latar. Latar dalam cerpen ini yaitu ruang tamu, di atas bis, ruang makan, kantor, dan kota Padang. Secara keseluruhan dalam cerpen ini dapat dikatakan bahwa penulis menggambarkan latar tempat melalui sebuah peristiwa, baik peristiwa yang sedang terjadi dengan dinarasikan oleh penulis
maupun peristiwa yang telah terjadi melalui dialog antar tokoh. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Selanjutnya, penggambaran alur dalam cerita. Dalam cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang mengisahkan dari awal Hasibuan menceritakan permasalahan dan meminta nasihat kepada orang tua, hingga akhirnya ia mengambil keputusan untuk menikahi gadis desa tersebut. Dengan kata lain, ia tidak menuruti nasihat dari orang tua tersebut. Nah, dapat dikatakan dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu ini, penulis menggambarkan alur maju melalui narasi. Alur maju ini dapat dilihat pada kutipan-kutipan berikut. Namun, dalam cerpen ini terdapat alur mundur, yaitu di dalam dialog tokoh. Hal ini dikarenakan tokoh Hasibuan yang menceritakan peristiwa yang sudah terjadi untuk mendapatkan nasihat dari orang tua, seperti pada kutipan berikut ini. Yang terakhir, penyampaian amanat. Jika dibaca secara sekilas, maka amanat yang dapat kita ambil adalah sebagai seorang anak, kita harus meminta nasihat dari orang tua, karena nasihat orang tua itu selamanya berharga, yang terlihat pada kutipan berikut. Tetapi jika dipahami lebih dalam, amanat dalam cerpen ini tidak serta-merta diperuntukkan untuk seorang anak saja. Ternyata cerpen ini juga mengandung sindiran yang dapat diambil hikmahnya sebagai orang tua, terlihat pada kutipan berikut. Pada kutipan pertama dapat diketahui bahwa jika seorang anak lupa dan tidak butuh nasihat orang tua, maka orang tua mampu memperlihatkan kebesaran jiwanya. Namun hal ini berbanding terbalik pada kutipan kedua, yakni di bagian akhir cerita. Setelah mendengar keputusan Hasibuan untuk menikahi gadis desa tersebut, yang artinya Hasibuan melanggar nasihat orang tua, maka ia membanting pintu, menandakan marah dan tidak terima. Nah, jadi meskipun dikatakan bahwa orang tua dapat berbesar hati jika anaknya menolak nasihatnya, tapi kenyataannya setiap orang tua pasti merasa marah dan tidak terima jika nasihatnya tidak dilaksanakan. Terkadang orang tua terlalu bangga dengan pengalaman hidupnya sehingga yakin dengan nasihatnya, padahal hanya menerka-nerka apa yang dialami anaknya, sehingga tanpa sadar akhirnya nasihat tersebut tidak dilaksanakan sang anak. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. Nah, teman-teman, dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa dalam cerpen nasihat-nasihat ini, A.A. Nafis sebagai penulis membuat penasaran pembaca dengan caranya memperkenalkan tokoh secara bertahap. Adapun kemunculan tokoh secara tiba-tiba membuat pembaca akan mengaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi melalui dialog tokoh untuk mengerti keseluruhan jalan cerita. Intinya, dalam cerpen ini seperti membaca teka-teki, jika tidak dibaca lebih lanjut dan teliti maka tidak akan mendapatkan jawaban. Terlebih lagi, dalam cerpen ini ternyata terdapat sindiran yang jika tidak memahami cerita, maka sindiran tersebut tidak akan terlihat. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.